Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Malam ini saya mau sharing sedikit ya, tentang seperti yang saya share tadi di grup, tips bagaimana untuk beriklan di WA Story. Jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi, juga belajar dari teman-teman yang udah. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita biasanya sharing hanya lewat WA aja ya teman-teman. Malam ini saya pengen sharingnya bisa lewat live. Sebenarnya pengen bisa tetap muka, cuman karena waktunya belum ada, jadi sementara sharingnya lewat video saya dulu. Jadi mungkin nanti lain waktu bisa diatur schedule-nya untuk bisa ketemu buat teman-teman yang deket di daerah tempat tinggal saya nanti ya, mudah-mudahan kalau pandeminya udah selesai. Jadi kembali lagi ke topik malam ini yang pengen kita bahas tentang bagaimana tips dan triknya beriklan di WA Story. Jadi ternyata untuk ngiklan di WA Story itu nggak asal ngiklan aja teman-teman, nggak asal share gambar, posting gambar, abis itu nggak ada apa-apa, udah selesai gitu doang, finish. Nggak seperti itu teman-teman. Ada 9 tips yang mau saya bagikan. Saya nyontek ya, sambil nyontek ya, takutnya nanti nggak berurutan saya share-nya, tapi nanti akan saya rangkum. Insya Allah nanti akan saya rangkum. Sekarang kita share dulu secara virtual dulu ya. Yang pertama, tips yang pertama itu jelas. Kalian, teman-teman, dengan customer teman-teman harus saling save kontak masing-masing. Nah, ini ada hubungannya. Kenapa saya waktu itu pernah bilang kalau kita ngiklan di Facebook, bikin personal branding di Facebook, jangan pernah nyantumin harga di situ. Kenapa? Ya ini hubungannya di situ. Kalau kita nyantumin harga di Facebook, biasanya itu komunikasinya akan terputus cukup di situ, karena orang akan tahu oh harganya segitu. Oh ya udah. Terus kalau harganya itu harusnya di share di mana? Harganya itu harusnya di share di inbox. Jadi giring calon customer teman-teman untuk bisa komunikasi lebih in touch dengan kita melalui WA. Awalnya pasti di inbox ya, karena kan kita nggak tahu nomor WA mereka. Kita bisa tinggalkan nomor WA atau kita inbox duluan mereka, kemudian arahkan mereka untuk save kontak kita. Ketika mereka mulai WA kita, kalau yang serius mereka pasti akan WA kita. Kalau yang serius order atau serius ingin tahu mengenai produk kita, biasanya mereka akan chat kita. Nah, di situ jalin interaksi di awal. Tanya nama, tanya alamat, tanya keperluannya apa, dan di situ biasanya giring mereka untuk save nomor kita, dan sebelumnya kita juga izin dulu untuk save nomor mereka. Nah, satu itu. Terus kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua itu ketika mengupload story WA, ngiklan di WA, pastikan gambar dan video yang teman-teman punya itu kualitasnya bagus. Bagus dari segi gambarnya, menarik, dari videonya jelas gitu ya. Jadi gambar dan video yang menarik itu akan menggugah yang lihat story WA kita itu tertarik untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai produk yang kita posting. Kalau gambarnya jelek, biasa-biasa aja, biasanya orang apa sih ini, itu kan, itu doang. Kemudian tips yang ketiga itu tambahkan caption tentang produk. Jadi nih, semisal teman-teman posting sebuah gambar, jangan hanya posting gambarnya aja, nggak jelas gitu. Ini apa? Ini orang jualan atau ngasih tahu dia punya barang ini, atau cuma sekedar posting gambar aja? Nah, orang kan jadi bertanya-tanya, nggak jelas. Jadi alangkah baiknya setelah kita share gambar, biasanya kan ada tuh poinnya di bawah,
itu kita kasih caption mengenai apa yang sedang kita posting. Misalnya open PO untuk produk ini, bahannya apa, dari size berapa, harga nggak perlu lah ya. Untuk harga bisa nanti digiring untuk japri ke teman-teman, tapi minimal captionnya itu berisi tentang spesifikasi produk, info-info umum mengenai gambar yang teman-teman sedang share gitu. Jadi nggak cuman sekedar share gambar dan videonya saja, ada info, ada berita di situ yang teman-teman bagikan kepada customer teman-teman yang melihat story teman-teman nanti gitu. Terus tips yang keempat, sambil nyontek ya, tambahkan caption ajakan. Nah nih, tambahkan caption ajakan. Biasanya kalau saya, teman-teman yang suka lihat story WA saya pasti sering lihat saya nyetatusnya itu. Kalau contoh nih ya, misalnya saya posting gambar piyama gitu, duh piyamanya lucu banget nih, dari size 2 sampai 10 loh Mang. Wah gawat nih, anak-anak bisa minta japrem lagi nih kalau lucu seperti ini. Nah bahasa-bahasa seperti itu sebetulnya berupa ajakan, menggiring orang untuk cakep juga ya nih piyama ternyata. Seperti itu teman-teman. Jadi ada komunikasi di story WA. Kalau cuma sekedar nyetatus berupa gambar doang, itu kan jadi hal yang kurang menarik. Itu menurut saya ya. Nggak tahu sih kalau menurut teman-teman gimana. Biasanya kalau lihat statusnya orang lain cuma sekedar share gambar gitu aja, gimana kira-kira? Nggak enak kan ya? Ya begitulah kira-kira kalau customer teman-teman melihat story WA teman-teman yang hanya share gambar-gambar aja tanpa ada informasi apapun di situ. Tips yang berikutnya itu jangan pasang status terlalu banyak. Nah ini yang masih sering saya lihat di story WA-nya teman-teman, terutama yang pemula. Dalam satu hari itu bisa ada sampai lebih dari 10 bahkan 20 status terposting di story WA, sampai titik-titiknya itu rapet banget. Orang tuh kalau ngelihat statusnya teman-teman rapat kayak gitu, kalau saya nih ngelihat ada statusnya temen atau siapa gitu yang rapat kayak gitu, ini biasanya saya cepetin ngelihatnya sampai ke akhir. Jadi kadang-kadang ada gambar yang keskip untuk dilihat karena saya cepetin itu tadi itu, karena orang bosen aja ngeliatin status sebanyak itu dalam satu hari. Jadi itu sangat tidak disarankan untuk posting gambar ya, maksimal 10 gambar dalam sehari itu udah banyak ya menurut saya ya, itu udah banyak. Jadi kalau lebih dari itu tidak disarankan ya teman-teman ya. Terus tips yang berikutnya itu, nah ini nih penting nih. Ternyata orang nyetatus di story WA itu juga sama seperti di FB teman-teman. Perlu waktu-waktu tertentu, time-time yang kalau istilah orang lagi nonton sinetron itu jamnya itu harus di jam-jam prime time. Sama prinsipnya seperti di Facebook, jam-jam prime time-nya bikin story WA itu di jam berapa sih? Kalau menurut saya idealnya itu bisa 2 sampai 3 kali dalam sehari. Misalnya yang pertama pagi-pagi, itu saatnya orang baru bangun, biasanya kayak kita sendiri deh. Kalau baru bangun itu biasanya kan, sekarang mah orang bangun yang dicari apa dulu? HP dulu kan? Nah biasanya suka iseng ngecekin status orang. Nah itu jadwalnya menurut saya termasuk jadwal prime time untuk nyetatus di jam-jam pagi ya, sekitar jam 6 sampai jam 7 lah gitu. Terus jam prime time yang kedua itu adalah jam dimana orang lagi istirahat, itu sekitar jam-jam 12 atau sampai jam 2 siang. Itu jamnya orang istirahat kerja, istirahat di rumah habis beraktivitas nemenin anak belajar daring misalnya.
terus lagi baru selesai nemenin anak belajar daring, ya status WA gitu kan. Nah itu pas banget time-nya. Terus kemudian di jam prime time yang ketiga itu sore hari menjelang malam, antara jam-jam 5 sore sampai jam 6 sore. Itu waktu-waktunya orang lagi santai. Biasanya jam-jam segitu itu udah pada beres mandiin anak, beres-beres rumah, nyiapin makan malam, pulang kerja ya. Jam-jam itu biasanya orang akan suka iseng-iseng lihat status teman-temannya atau siapapun lah itu ya. Nah gitu ya teman-teman, jadi ternyata nyetatus itu nggak sekedar cuman nyetatus lah sesempatnya aja. Ternyata enggak ya teman-teman, ada jam-jam tertentu di mana orang kemungkinan melihat status teman-teman itu lebih banyak gitu. Oke. Terus tips selanjutnya itu tambahkan emoticon menarik pada setiap caption yang teman-teman buat di story WA teman-teman. Contohnya nih, kalau saya biasanya suka pasang caption gambar lope-lope, terus gambar mata yang berbinar-binar gitu ya, gambar orang senyum, emoticon semangat atau apapun itulah. Itu sepele tapi itu menunjukkan bahwa kepribadian kita itu ramah, kepribadian kita itu menyenangkan, kepribadian kita itu membuat orang happy, bahagia. Saya itu kalau melihat statusnya orang-orang yang sedih, melampiaskan kesedihan di story WA, melampiaskan masalah, sebenarnya agak kurang srek ya. Makanya jarang banget, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, tapi jangan ditiru yang seperti itu. Usahakan status teman-teman di story WA itu hal-hal yang berbau positif ya. Jadi orang-orang itu melihat kita itu menyalurkan aura yang positif juga ke orang lain gitu. Terus tips yang berikutnya itu, ini sebenarnya sih antara perlu dan nggak perlu, tapi kalau menurut saya ini perlu. Cuman kalau nggak mau teman-teman lakuin juga ya silakan, itu kembali ke personalnya masing-masing. Jadi tips yang terakhir ini, update status itu diselingi dengan kepentingan pribadi atau kegiatan kita pribadi. Misalnya nih, teman-teman lagi packing, lagi foto paketan yang bersusun, lagi motoin barang yang berserakan yang baru ready, lagi screenshotin orderan orang-orang, atau lagi motoin kegiatan teman-teman sama anak-anak di rumah. Itu selipin dengan status-status yang seperti itu. Supaya apa? Supaya orang mengenal pribadi kita tuh seperti apa sih. Oh ternyata Mbak Ana ini orangnya di rumah ini ya sama anak-anak, deket ya sama anak-anak. Oh ternyata Mbak Ana itu orderannya banyak juga ya. Wah grup resellernya pasti banyak banget ya, orderannya bisa sampai sebanyak itu, paketnya bisa sampai sebanyak itu. Nah itu tuh sebagai bentuk personal branding juga untuk kita teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, itu sebenarnya sangat perlu kalau menurut saya. Tapi beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman untuk men-share kehidupan pribadi mereka. Ya minimal mengenai kehidupan bisnis teman-teman lah, seperti posting bukti transaksi, transferan. Itu sebenarnya kalau menurut saya bukan hal yang ria ya, tergantung dari perspektif orang masing-masing menilai. Kalau yang sirik, bisa jadi mereka menganggap kita sombong amat sih dapat transferan aja begini. Padahal itu sebenarnya cara kita untuk menunjukkan kepada orang mengenai eksistensi kita. Ini loh lah, kita tuh beneran jualan, nggak cuma sekedar nyetatus doang, ada gambarnya tapi nggak ada barangnya, nggak ada yang beli ternyata. Nah yang kayak gitu tuh yang kita harus antisipasi. Makanya kenapa selipan postingan yang seperti ini itu menurut saya perlu sekali teman-teman. Nah itu tadi kurang lebih ada 9 tips sebagaimana
jurus jitu ya, jurus jitu posting di WA story supaya teman-teman bisa meningkatkan closingan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, belum paham atau masih kurang jelas, atau saya jelasinnya masih belepotan, bisa nanti teman-teman tanyakan aja ya. Nanti saya akan bantu jawab sebisa saya, insya Allah kita saling bantu. Dan jangan lupa yang pertama tadi, tips yang pertama itu saling save kontak. Jangan lupa teman-teman, kalau saya itu biasanya menargetkan dalam sehari itu saya save kontak-kontak baru itu minimal 5 kontak. Kenapa? Semakin banyak database teman-teman, semakin banyak kontak yang tersave di HP teman-teman, maka kemungkinan orang yang lihat story teman-teman itu akan semakin banyak. Kalau udah semakin banyak yang lihat story, artinya apa? Artinya kemungkinan closingnya otomatis akan lebih meningkat karena yang lihatnya juga meningkat. Tuh ya teman-temannya, itu prinsip dasarnya untuk status di WA. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Targetkan dalam sehari teman-teman nambah kontak baru berapa. Bisa cari di Facebook, atau bisa kontak teman-teman lama, teman kerja, teman sekolah, tetangga, atau siapapun itu nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya nambah kontak itu yang harus selalu dan selalu teman-teman lakukan. Bahkan itu terus saya lakukan meskipun saat ini kalau dibilang saya sudah alhamdulillah punya grup udah lumayan ya, tapi itu tetap harus terus berkembang karena bisnis ini juga masih bisa terus dan terus besar ya teman-teman. Begitupun teman-teman apalagi yang masih pemula, harusnya dalam sehari jangan 5 kontak, bisa 10 atau 20 kontak itu harus teman-teman tambahkan di HP teman-teman. Jadi pergerakannya bisa lebih cepat. Mudah-mudahan apa yang saya sharing malam ini sedikit tidak terlalu mungkin sepele buat teman-teman, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.